disebut tanah Kanaan karena dulu itu adalah promised land, selalu tempat yang selalu kami impikan, tanah perjanjian di mana banyak orang akan datang, dan dari tempat ini banyak orang juga bisa diberkati, bisa menjadi berkat tempat ini. Kami memulai karena waktu tahun 1988 itu saya melahirkan anak terakhir dan kandungan saya pecah. Jadi waktu kandungan pecah itu nafas saya nggak ada, puls saya juga nggak ada, dan suami nasar waktu itu. Kalau sampai Tuhan kembalikan saya hidup, maka dia akan memberikan semuanya ini untuk Tuhan, semua kehidupannya, keluarganya, dan harta bendanya semua untuk Tuhan. Dan dari situlah dimulai, dan Tuhan memberi saya kembali hidup. Perjalanan 24 tahun dari 90 sampai sekarang itu tidak selamanya mulus. Tahun 2000 ada goncangan terjadi. Suami yang tadinya memulai bersama tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Tapi satu hal yang menjadikan saya masih tetap bertahan dalam visi ini adalah Tuhan janji dia tidak akan pernah meninggalkan saya, dia tidak akan pernah membiarkan saya. Jadi saya dengan janji Tuhan tadi saya berani melangkah. Tahun 2000 itu 35 anak, jadi 32 anak asuh, 3 anaknya sendiri. Dan Tuhan mulai meminta untuk dikembangkan pelayanan ini. Adalah pengembangan untuk menampung orang-orang yang terlantar, bukan cuma anak-anak aja, tapi sekarang diminta juga untuk janda-janda miskin. Waktu Tuhan memberikan kepada kami tantangan yang baru untuk merawat orang-orang jompo, orang-orang terlantar. Pada saat itu kami nggak punya staf, dan saya cuma berani melangkah karena Tuhan yang suruh, dan Tuhan menyediakan anak-anak asuh yang sangat baik-baik sekali. Mereka rela untuk hidup berbagi. Jadi kami kerjasama merawat orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tadi ini terlantar ini tadi dengan sukacita tanpa hire pembantu, pelayan. Mereka membantu dengan sukacita, dan dari situ Tuhan ternyata kembangkan untuk pelayanan ini, untuk membuka balai pelatihan kerja caregiver, sehingga diakui oleh pemerintah. Kami kerjasama dengan government bisa mendapatkan sertifikat untuk anak-anak yang lulus. Jadi lulus dapat sertifikat caregiver. Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Jadi kalau proyek ini adalah proyeknya dia, pekerjaan ini pekerjaannya dia, dia yang selalu setia menyediakan. Pada waktu 10 tahun pertama memang ada bisnis. Jadi suami punya bisnis susu perah, sapi perah itu sama facial cotton. Dan di situ bisnis mensupport untuk pelayanan. Tapi setelah suami meninggal tahun 2000, itu bisnisnya ternyata juga diambil orang karena tidak ada man-nya, jadi orang ngambil bisnis itu. Cuma Tuhan janji tetap bahwa dia tidak akan meninggalkan. Dan itu terpenuhi terus sampai sekarang. Dan bukan cuma hanya itu, Tuhan terus dia tantang terus untuk dikembangkan bahwa proyek ini proyeknya Allah, dan Allah sendiri yang akan memberkati, Allah yang akan menyediakan. Benih untuk ditabur disediakan, roti untuk dimakan disediakan. Dan itu dibuktikan sekali lagi dan sekali lagi pada waktu dia meminta kami untuk membuka community center untuk berbagi dengan sekeliling. Jadi bukan cuma panti asuhan yang seperti biasanya, tapi ini panti asuhan yang bisa menjadi berkat untuk sekelilingnya. Jadi keuangan kami tidak kaya, kami tidak berlebihan, tapi apa yang kami dapatkan kami berbagi. Dan dengan kami berbagi ternyata itu tidak pernah habis berkat itu. Dan firman Allah sekali lagi bisa menjadi pembuktian. Dibuktikan bahwa kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang janji, firman-Nya iya dan amin. Puji Tuhan, setelah 24 tahun ternyata Allah tidak berhenti sampai di sini. Tahun ini Tuhan meminta saya untuk turun bukan untuk pensiun, tetapi turun untuk melatih generasi yang baru, generasi muda untuk mengambil alih duduk di kepemimpinan di tempat ini. Dan Tuhan rindu membawa saya untuk menjadi berkat untuk bukan hanya kota Jember tapi untuk Indonesia. Dan bukan cuma saya, ternyata Tuhan mau juga Kanaan ini, anak-anaknya yang sudah di-equip, mereka yang sudah kuliah, jadi guru, jadi perawat, untuk dibawa juga untuk pengembangan masyarakat, ikut ambil bagian di dalam
revolusi mental, di mana kami datang ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang terpencil di sana, kami membawa skill pelatihan-pelatihan untuk membuka pertanian terpadu. Saya bagian di kerohaniannya, menaruh fondasi, dan ada tim yang juga akan melatih untuk pengembangan masyarakat di area pertanian terpadu. Ada satu tantangan sekarang untuk Anda semua, bangkit dan menjadi terang. Bagaimana? Dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup Anda semua. Apapun yang Tuhan sudah berikan, talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, Anda bisa berikan kembali kepada Tuhan untuk dikembangkan. Mungkin Anda cuma bisa berdoa. Doa Anda sangat dibutuhkan. Tanpa doa Anda, kami tidak mungkin bisa berdiri sampai sekarang. Dan mungkin kalian bisa, skill, pengetahuan, atau apapun, sekecil apapun, kebiasaan, cuma bisa senyum, melayani, itu sangat dibutuhkan. Mungkin yang pengusaha nggak punya waktu untuk hal itu, tapi dia punya kelebihan di hal lain, keuangan. Di situ pun kami sangat membutuhkan Anda. Hidup ini adalah untuk berbagi, untuk saling memberkati. Itulah panggilan kami semua, itu panggilan kita semua. Hidup ini untuk membagi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Selamat menjadi berkat. Akan tetap bersama.